kayaknya gathering lagi persiapan buat gathering kedua kayaknya Pak ya. Ya, senang sekali ya Bapak Ibu hari ini bisa berkumpul kembali ya untuk kita boleh berkeluarga di tempat ini buat kita semua. Sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Bapa dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan sebelum kami naikkan itu Tuhan, kami mohon ampun atas perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Bapa, kuduskan kami, layakan kami Tuhan, biarlah kami terus ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis boleh hadir di tempat ini, menjamah kami semuanya Tuhan. Dalam pelukan-Mu melihat kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan lagi dengan lebih lagi hati dan mengucapkan kasih dan indahnya hadirat-Mu. sama-sama katakan Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan menikmati kasih anugerah, menikmati kasih pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. mari sembah Dia. Jangan diam kalimat ini. Puji nama Tuhan. Bersuka kita semua. Bersuka kita semua. Orang bersuka kita dilihat dari wajahnya. Dilihat kasihkan sama-sama setelah kepada Tuhan berkati-Mu, Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mohon maaf ya, saya agak orang kurus seperti ini. Oke, mari kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan, Menggandeng tangan. bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Yang lagi ya. Satukanlah roh
Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bangkitkanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Tercurah dari surga, bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ini orang baru. Gimana ya? Ya saya cuma bisa bilang mengucap syukur aja atas segala hal. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, sangat luar biasa Tuhan kita. Ya, karena Tuhan Yesus kita. Dan percaya Tuhan Yesus yang luar biasa. Coba saya lihat tangan-tangannya, coba terangkat. Wih, luar biasa. Yang tidak angkat tangan berarti Tuhannya tidak luar biasa ya. Siapa tuh? Siapa yang angkat tangan? Ayo. Ayo, saya bilang Tuhannya coba. Tuhanku dahsyat, coba angkat tangan. Tuhanku dahsyat. Angkat tangan semua. Yang angkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan Tuhannya tidak dahsyat. Ya, kita Tuhan kita dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Saya bersyukur karena semua kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Memang waktu kita berangkat di dalam pesawat sempat itu pramugari katanya cuaca kurang baik. Terus kita harus tenang katanya. Pulang begitu, pergi juga begitu. Dua-duanya begitu. Saya tetap aja tenang gitu. Saya percaya ada Tuhan. Saya percaya saat menepah, saya percaya Tuhan tuh memerintahkan pasukan malaikat-malaikatnya untuk menatang pesawat itu. Nanti kalau ngurusin anak saya, maksud cucu siapa yang ngurus gitu kan. Lebih baiknya pulang ke rumah orang tua. Benar ya, kita pulang ke rumah orang tua ya, nggak selamanya di sini ya. Maksudnya di surga. Jika satu dua orang yang saya shoot itu merasa gembira sekali, sampai-sampai sehingga saya begitu senang, dan saya juga nggak merasakan capek, tapi setelah pulang baru capek. Karena aku merasa sakit banget. Ya. Karena saking semangatnya itu, semakin semangat sekali kita untuk kita belajar. Ya, di sini kita belajar untuk kita hidup bersosialisasi. Ya, di mana satu dengan yang lainnya kita bisa berkumpul, kita bisa berbicara, kita bisa untuk sharing satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berbeda dominasi gereja, tetapi kita tetap menyatukan hati. Amin. Ya, disinilah kita komsel yang saling menguatkan dimanapun kita berada. Tetap kita harus menguatkan dan saling membagi satu dengan yang lainnya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ya pengalaman yang ada, terus dengan latar belakang mungkin yang tadinya malu jadi berani di sana, yang tadinya malu bernyanyi jadi berani bernyanyi, yang tadinya nggak ceria di sana dilihat pada main, pada bergembira, akhirnya dia ikut gembira. Disinilah ya, karena kita bergabung dengan komunitas yang sehat. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau menyampaikan sedikit kesan-pesan, bukan pesan sih, kesannya itu ya. Luar biasa kita semua bersuka cita ya. Walaupun di rumah banyak pikiran segala apapun yang ditinggalin, nah kita di
di sana dengan suasana hati yang penuh sukacita bersama teman-teman seiman satu sama lain ya. Di sana waktu itu kita nggak ada yang baper-baperan sih kayaknya. Yang lapar ada banyak. Nah, kesan saya cuma yang itu doang. Ada mungkin beberapa teman yang mungkin saya wakilkan, cuman begini, katanya pergi pulang nggak mampir. Kira katanya di sana ada kafe, saya naik ke nanjak-nanjak, ngos-ngosan, kagak ketemu tuh kafe. Ada tapi buka jam 1. Ya udah balik lagi turun lagi. Pikiran nanti mungkin pulangnya kita mampir. Ada sukacita bersama-sama di dalam-Mu Bapa. Banyak hal di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau selalu menjaga dan menyertai kami, sehingga pada saat ini malam yang indah ini, kebersamaan Tuhan berikan kami kesempatan bersama-sama untuk saling mendoakan, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong merapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Bapa. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, biar apa disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap dengarkan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur malam yang indah ini ada kebersamaan, ada sukacita, dan saya lihat wajah-wajah yang selalu diberkati Tuhan ya. Walaupun di dalam kehidupan kita silih berganti, namanya sakit, penyakit, persoalan hidup ya, dan kita percaya Allah tidak akan meninggalkan kita. Amen. Dia selalu menjaga, menolong kita pada saat kita menghadapi badai kehidupan, dan percaya Dia hadir, Dia selalu menolong kita. Allah tahu apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Dia tahu. Dia Allah yang Maha tahu. Amin. Pada malam hari ini ada sukacita. Kita ada 3 hal yang kita lihat. Ada yang perbedaan kan. Sebulan yang lalu kita kesini, 2 bulan yang lalu. Apa perbedaannya? Lebih nyaman nggak? Ya. Pertama tentunya kita lihat ada perubahan ya. Perubahan ini kata Bu Lili hanya 8%, berarti ini hanya pemanasan. Ini ada kedua kali lagi ya, syukuran Tuhan juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyertaan Cilili sudah berangkat dan pertolongan Tuhan, dan kita doakan berangkat ke Thailand, pulang dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Ketiga, kita sadar bahwa Cilili itu beberapa bulan yang lalu ya, dalam kondisi datang ke sini berdoa buat Mari, anaknya dari Bu Lili. Awin yang pertama kali tawarin kopi selama kami ada. Maaf kopi, bikin kopi. Ya, kalau kopi memang ya, air Pak Ho ini aja, kasih air segelas begitu. Kalau kopi mungkin kalau kopi biasa ya. Tetapi inilah perhatian Awin kepada kita. Ada perubahan. Terus kita dukung dalam doa. Kita percaya tidak mustahil Awin bisa dipulihkan. Tidak mustahil, kita dukung dalam doa. Awin boleh diberikan semangat lagi. Amin. Buktinya kemana hanya 1 lagu dapat sawan pakai goceng. Yang lain menyanyi lagu 10 lagu. Ya kita itu ya, artinya ayo kita saling menguatkan, saling mendukung di dalam Tuhan. Malam ini ayo kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat ya. Haleluya. Saya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ya, kedengaran ya. Ya, pada malam hari ini adalah tema yang saya buat adalah satu syukuran rumah. Walaupun renovasi ini saya lihat cukup rapi dan bagus. Pertanyaan saya, bagus ya teman-teman? Bagus. Ya, rapi dan bagus ya. Artinya adalah ada satu semangat yang baru di dalam Tuhan.
tema yang saya kasih adalah rumah doa dan pondasi yang kokoh. Rumah doa dan pondasi yang kokoh. Rumah doa, bagaimana sih setiap rumah kita ingin ya diberkati oleh Tuhan. Ya, setiap rumah yang kita tinggal, kita ingin hadirat kuasa Tuhan dinyatakan di mana kita tinggal, di mana kita berada, dimanapun tempat tinggal kita, merasakan kenyamanan. Ada nggak rumah yang kalau kita masuk rasanya merinding? Ada nggak? Ada, ya. Tapi ini nggak terjadi. Kalau mau kemana-mana kok, saya telepon, turun, ayo kita berangkat bahkan, ya. Masing-masing mau pulang, baik ke kamar, nggak turun-turun lagi, ya. Di sini mungkin ada begitu, ada ya. Tapi itulah anak zaman now sekarang ini, ya. Beda zaman kita dulu. Kita ingin rindu ada kebersamaan walaupun hanya sesaat makan bersama. Bisa nggak kita seperti itu? Gampang-gampang, susah sekarang. Masing-masing, udah urusan sana waktu makan belum pulang. Ini memang keadaan. Ya. 29 ayat yang pertama di situ katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal yang berjaga-jaga. Ya, rumah yang kita tinggal dimanapun kita berada saat ini, kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan bila perlu, kita rumah itu buat rumah doa. Bukan rumah doa itu selalu setiap hari Minggu atau setiap hari Selasa. Rumah mesbah doa. Ya, andai kata anak saya belum bisa, kita memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana sih kita berdoa bersama-sama? Dan saya percaya di dalam rumah itu apabila berserta kita berdoa, naikkan pujian penyembahan, maka hadirat Tuhan dinyatakan di rumah itu. Amin. Kita memulai dari kita. Seringkali kita mengandalkan suami, mengandalkan istri. Ya, tetapi kita memulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita, maka sia-sia. Artinya apa? Rumah yang kita tinggalkan adalah milik Tuhan. Bagaimana pentingnya ketergantungan kita kepada Tuhan. Segala usaha kita, yang manusia seringkali merasa hebat, ini rumah saya, inilah kehebatan saya. Akhirnya apa? Tuhan bisa mengambil. Sekarang pusing nggak? Pusing, diterusurin, pusing. Mau makan pun di dalam buih gimana? Ya, apa yang kita miliki milik Tuhan. Saatnya kita meninggalkan dunia, kita tinggalkan harta ini, nggak ada yang kita bawa. Tetapi selama kita hidup dalam dunia, harus kita mencari, ya, mencari buat kebutuhan kita, buat pelayanan kita. Seperti Rasul Paulus, apa dia lakukan? Dia pelayanan sambil bekerja, jual tenda, sama Aquila sama Priscilla, ya, bekerja untuk menjual tenda, hasilnya buat pelayanan di Roma, dia di Korintus, di mana-mana, ya kan? Kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dikasih, apakah dia menerima kesukacita? Pertanyaan sekali, kok kenapa ya? Dia sudah melakukan yang terbaik. Kenapa Tuhan memberikan sukacita? Karena malah dia dianiaya. Coba, ya, di penjara. Bapak Ibu yang dikasih sudah melakukan terbaik, kok kenapa Tuhan nggak tolong? Ya, berserah kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Susah, berat, persoalan hidup ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sini kita mendengar dua dasar, ya, satu, ya, bagaimana pondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Ada satu utama, bagaimana kita dekat kepada Tuhan.
dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan berdampak di sekitar di mana kita berada. Ya, iman yang kokoh, ya nggak gampang. Ya, begitu banyak kita lihat anak-anak Tuhan saat ini menghadapi tekanan hidup, ekonomi yang sangat-sangat sekarang yang mohon maaf, yang kurang baik-baik. Ya, kenapa? Dolar sudah tembus berapa? Semua pada pintar. Seperti lama-lama sekali kita bikin healing kemarin, gathering family. Ya, sangat luar biasa. Ya, saya pulang dari sana, besoknya bangun tidur, kaki saya keras semua. Ya. Saya mandinya kelamaan, maaf. Saya lupa. Ya, otak kan semua happy ini ya, berdiri kelamaan. Iman yang bertumbuh dan berbuah ya, di dalam kehidupan kita dan berdampak. Ada juga orang membangun rumah di atas pasir ya. Ini orang yang kurang bijaksana. Kalau orang bangun rumahnya, tentunya saya bertanya, mau nggak rumahnya kokoh? Ada rumahnya kena angin kayaknya udah gerak ya, mau kan? Rumah yang kokoh ya, termasuk rumah saya ingin saya kasihkan semen yang banyak supaya dia kuat, kokoh, pondasi cakar ayam yang besar ya. Paham kan pengalaman bangun rumah ya nggak? Harus pakai pondasi ya kan? Saya katakan kalau kita masih diberikan panjang umur ya, kita nggak tahu hidup ini ya kan? Tahun depan gathering kita nggak tahu hidup ini bagaimana kelanjutannya. Akar tuh tancap, semakin tumbuh pohon, pernah lihat? Semakin dia berakar dalam, semakin tinggi akarnya semakin dalam, semakin kuat. Bagaimana kita lihat pohon yang akarnya cetek, ada angin sedikit, tahu-tahu di jalan roboh ya. Tapi pohon yang kuat di angin badai pun sampai tetap dia kuat karena akarnya masuk ke dalam. Ya, demikian kita, iman kita. Ayo kita sama-sama saling mendukung, saling memberikan semangat. Kalau saya lemah, ayo ingatin, yang lain lemah, kita doakan, dipulihkan kesehatannya. Kita butuh, karena kita sendiri itu bingung apa yang harus saya lakukan sendiri kan, kadang-kadang apa ya saya harus lakukan, keadaan ya harga nggak jelas, bingung. Tetapi ada istri saya, dia katakan, jalanin aja lah, mau ngapain lagi, mikir-mikir juga nggak bisa, malah rambut kamu sama putih ya kan, nggak bisa kita. Ya sudah, itulah kita nama butuh seorang penolong, yaitu istri dan suami. Bagai Raja Wali dan pelayan tinggi dalam kemuliaannya, Dia pada malam ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami semuanya Tuhan, keluarga demi keluarga, boleh semakin diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu ya Bapa. Engkau berkati Pak Kimsan telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Terus Engkau pakai ya Bapa dalam pengembalannya, dalam pelayanannya. Biarlah hatinya Tuhan terus Engkau pelihara seperti hati-Mu Tuhan. Terus mengasihi kami, berjaga-jaga atas jiwa kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarganya, anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum pengumuman, ini malam ini adalah ucapan syukur Pak Kiong dan juga Cilili, di mana rumah mereka telah selesai direnovasi. Mari kita dukung dalam doa buat keluarga ini. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
berdoa buat keluarga Virginia, anaknya Mari, ya Tuhan pulihkan mantunya William, ya Tuhan berkati pekerjaan usahanya, apa yang dilakukan berhasil, cucunya Cia-Cia, demikian juga ada Ibu Acu, didampingi oleh Wahon, Yesus, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami satukan hati kami berdoa, memohon pertolongan kasih Tuhan-Mu dalam kehidupan kami, terutama saat ini kami mau berdoa buat Akion Jinili Tuhan, di mana Engkau telah tolong mereka dalam renovasi rumah dengan baik, sehingga pada hari ini kami mau bersama-sama berdoa di rumahnya Bapak. Kami berdoa juga buat saudara-saudari Mary Tuhan, yang saat ini lambungnya apapun sakit penyakitnya, organ tubuh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Kami berdoa Tuhan, itu semua segala penyakit Kau angkat itu semua. Tuhan buat jamaah, demikian juga William, berkati Tuhan pekerjaannya, apa yang dilakukan Tuhan berhasilkan beruntung Bapak. Demikian didamping suami, anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Tuhan berkati anak cucu dan kita Tuhan. Demikian kami semua yang hadir malam ini, berkati kami semua Bapak, yang lemah kekuatan, sakit pulihkan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Malam hari ini kami sudah berkumpul satu dengan yang lainnya Bapak. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Hingga sampai hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu selalu melimpah. Amin. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menyudahi Bapak, kami sudah selesai dengan ibadah kami Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita, biarlah hati kami penuh damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami satu dengan yang lainnya Bapa, untuk kami membangun rumah Tuhan di atas batu karang yang kuat, yaitu adalah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami memberkati rumah ini Bapak. Kami memberkati segala isinya, keluarga Cilili, Koakyong, anak mantu dan cucunya, Engkau memberkati berlimpah-limpah Bapak. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.